Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Kebukanegoro dapat mengalahkan 10 orang pengeroyoknya, yaitu orang-orang Pamingit. Kemudian ia segera bergegas pergi meninggalkan tempat pertempuran itu menuju ke tepian Sendang Putih untuk bertemu dengan Maiso Jenar Bantaran dan Nyi Penjawi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sebagai seorang pemimpin laskar Banyu Biru, ia menjadi keheran-heranan bahwa dalam pertempuran yang berlangsung itu, di mana seorang harus melawan 10 orang bersama-sama, masih juga menyesal kalau ia terpaksa membunuh lawannya. Saat kemudian keadaan menjadi sunyi, masing-masing membiarkan angan-angannya mengembara ke daerah yang berbeda-beda. Kemudian terdengarlah kembali Maiso Jenar berkata kepada Bantaran, "Bantaran, aku masih ingin mendapat beberapa keterangan tentang laskarmu dan laskar Penjawi. Bab mau tidak mau, apabila Ki Ageng Lembusoro dan Sawung Sariti tetap pada pendiriannya, kita akan memerlukannya." Bantaran menggeser duduknya kemudian menjawab, "Laskar kami sebenarnya tidaklah begitu banyak, Tuan. Apalagi sampai saat ini kami sama sekali tidak mendapat bimbingan yang baik. Apakah artinya kami berdua, aku dan Penjawi, sedang yang kami hadapi adalah Ki Ageng Lembusoro dan putranya Sawung Sariti, sedangkan tingkat keterampilan kami tidak lebih daripada pengawal-pengawal Lembusoro itu. Tetapi bagaimanakah dengan tekad mereka?" selama Maiso Jenar. "Itulah yang mendorong kami untuk tetap berjuang. Mereka ternyata bersedia menunggu pemimpin mereka, Ki Ageng Gajah Soro atau putranya Aryo Saroko yang hilang itu. Bagaimanakah dengan Wonomerto?" Maiso Jenar mencoba bertanya. "Orang tua itu pun telah meninggalkan Banyu Biru," jawab Bantaran, "tetapi kami belum mengetahuinya di mana ia berada." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Bantaran, agaknya Wonomerto benar-benar belum berhasil mencari hubungan dengan kalian. Ketahuilah bahwa Wonomerto telah berhasil menyusul putra Ki Ageng Gajah Soro, Aryo Saroko," potong Bantaran terkejut. "Ya," jawab Maiso Jenar, "dan selama ini Aryo Saroko dalam keadaan selamat." "Syukurlah," sahut Bantaran. "Memang demikianlah berita yang pernah aku dengar, meskipun aku belum meyakini sebelumnya. Sekarang karena Tuan yang mengatakannya, maka aku dapat mempercayainya." "Dari mana kau dengar berita itu?" tanya Maiso Jenar. "Aku tidak jelas sumbernya," jawab Bantaran, "tetapi aku kira dari orang-orang Pamingit. Sebab aku dengar mereka sedang mencari untuk membunuhnya. Bahkan yang kami dengar, Aryo Saroko selalu bersama-sama dengan Tuan." "Berita itu benar. Hampir seluruhnya, bahkan Sawung Sariti sendiri, sudah untuk kedua kalinya berusaha membunuh Aryo Saroko dengan tangannya." Mendengar keterangan itu, Bantaran mengangkat kepalanya. Bagaimanapun ia merasa tersinggung atas kelakuan Sawung Sariti. Maka katanya, "Untunglah bahwa Aryo Saroko dapat Tuan selamatkan." "Ia telah dapat menyelamatkan dirinya sendiri," jawab Maiso Jenar.
Bantaran menjadi heran mendengar jawaban itu. Sawung Sariti pada saat-saat terakhir telah menjadi seorang pemuda yang tangguh. Berkat tuntunan kakeknya Ki Ageng Gajah Suro Dipoyono, meskipun seandainya Arya Saloka mendapat tuntunan dari Maesa Jenar, apakah anak itu akan dapat menyamai ketangguhan Sawung Sariti? Sebab Ki Ageng Suro Dipoyono adalah seorang yang sukar dicari tandingannya. Tetapi Bantaran tidak mau menanyakannya. Ia takut kalau dengan demikian akan dapat menyinggung perasaan Maesa Jenar. Dalam pada itu Maesa Jenar meneruskan, "Yang penting bagimu Bantaran, peliharalah tekad dan kesetiaanmu, laskarmu terhadap perjuangan yang telah dirintisnya. Dalam waktu yang singkat, aku akan bawa Arya Saloka ke tengah-tengah mereka." Tiba-tiba dada Bantaran terasa seolah-olah mengembang karena kegembiraan. Kalau Arya Saloka berada di tengah-tengah mereka, maka laskarnya akan menjadi laskar yang bertekad baja, yang tidak lagi memperhitungkan hidup dan mati yang memang di luar kekuasaan manusia. Karena itu, Maesa Jenar meneruskan, "Bersiaplah menghadapi masa yang menentukan." "Baiklah Tuan," jawab Bantaran mantap. "Akan kami kabarkan hal ini kepada mereka, supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan mempunyai arti bagi tanah perdikan mereka." "Kalau demikian, kemanakah aku harus membawa Arya Saloka?" sahut Maesa Jenar. "Ke Gedong Songo, Tuan," jawab Bantaran cepat. "Di sekitar candi itu kami menempatkan laskar kami." "Baiklah, dan beruntunglah aku dapat bertemu dengan kau di sini, sehingga aku mendapat banyak bahan untuk saat-saat terakhir." Demikianlah mereka mengakhiri pembicaraan. Setelah sekali lagi Maesa Jenar berjanji akan membawa Arya ke Candi Gedong Songo, maka bersama dengan Kebu Kanigoro ia minta diri untuk segera kembali ke Karang Tumoritis, di mana Arya Saloka pasti telah menunggunya. Bersama dengan itu berangkat jugalah Bantaran lewat jalan-jalan hutan membawa istri Penjawi beserta ayahnya untuk berkumpul kembali dengan laskarnya. Setelah beberapa hari ia berkeliaran di daerah sekitar Banyu Biru untuk melihat perkembangan daerah itu. Namun kali ini dengan bangga ia akan dapat berkata kepada laskarnya tentang apa yang disaksikannya di Banyu Biru. Pertemuannya dengan Maesa Jenar yang tanpa diduga-duga, serta yang terakhir, bahwa mereka boleh mengharap dalam waktu singkat Maesa Jenar akan membawa Arya Saloka ke tengah-tengah mereka. Tiba-tiba dada Bantaran terasa seolah-olah mengembang karena kegembiraan. Kalau Arya Saloka berada di tengah-tengah mereka, maka laskarnya akan menjadi laskar yang bertekad baja, yang tidak lagi memperhitungkan hidup dan mati yang memang di luar kekuasaan manusia. Karena itu, Maesa Jenar meneruskan, "Bersiaplah menghadapi masa yang menentukan." "Baiklah Tuan," jawab Bantaran mantap. "Akan kami kabarkan hal ini kepada mereka supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan mempunyai arti bagi tanah perdikan mereka." "Kalau demikian, kemanakah aku harus membawa Arya Saloka?" sahut Maesa Jenar. "Ke Gedong Songo, Tuan," jawab Bantaran cepat. "Di sekitar candi itu kami menempatkan laskar kami." "Baiklah, dan beruntunglah aku dapat bertemu dengan kau di sini, hingga aku mendapat banyak bahan untuk saat-saat terakhir." Demikianlah mereka mengakhiri pembicaraan. Setelah sekali lagi Maesa Jenar berjanji akan membawa Arya ke Candi Gedong Songo, maka bersama dengan Kebu Kanigoro ia minta diri untuk segera kembali ke Karang Tumoritis, di mana Arya Saloka pasti telah menunggunya. Bersamaan dengan itu berangkat jugalah Bantaran lewat jalan-jalan hutan membawa istri Penjawi
beserta ayahnya untuk berkumpul kembali dengan laskarnya. Setelah beberapa hari ia berkeliaran di daerah sekitar Banyu Biru untuk melihat perkembangan daerah itu. Namun kali ini dengan bangga ia akan dapat berkata kepada laskarnya tentang apa yang disaksikannya di Banyu Biru. Pertemuannya dengan Maiso Jenar yang tanpa diduga-duga, serta yang terakhir, bahwa mereka boleh mengharap dalam waktu singkat Maiso Jenar akan membawa Arya Saloka ke tengah-tengah mereka. Dalam perjalanan kembali ke Karang Tumaritis, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tak henti-hentinya memperbincangkan kemunduran-kemunduran yang terjadi di Banyu Biru. Kemunduran dalam segala bidang, namun mereka masih menduga-duga apakah sebabnya. Ki Ageng Suro Dipoyono masih berdiam diri. Demikianlah mereka menempuh perjalanan melintasi padang rumput, hutan-hutan yang tidak begitu lebat, mendaki lambung bukit serta menuruni lereng-lerengnya, untuk kemudian sampai ke daerah persawahan yang membentang luas di hadapan mereka. Setelah mereka bermalam di bawah bentangan langit biru, pedukuhan yang nampak di hadapan mereka seperti pulau-pulau yang tersembul dari lautan adalah pedukuhan gedangan. Oleh hembusan angin yang cepat-cepat lambat, butir-butir padi yang sudah mulai menguning tampak seperti wajah lautan yang berombak-ombak. Jauh di ujung desa nampaklah beberapa puluh orang perempuan seperti semut yang terapung-apung sudah mulai menuai padi. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro melihat semuanya itu dengan wajah yang cerah. Mereka ikut bersama-sama dengan para petani gedangan, merasa gembira bahwa hasil jerih payah mereka selama beberapa bulan kini sudah dapat dipetik hasilnya. Lebih daripada itu, Maiso Jenar melihat benar-benar kemajuan yang telah dicapai oleh pedukuhan kecil ini dalam bidang pertanian. Setelah puas memandang sawah yang terbentang di hadapan mereka, segera mereka menarik kekang kuda masing-masing dan berjalanlah kuda-kuda mereka seenaknya. Burung-burung liar yang terkejut karena suara telapak kaki kuda itu beterbangan terpencar-pencar sedang butiran-butiran padi yang penuh berisi, seolah-olah merundukkan batang-batang mereka kepada kedua orang yang baru datang itu. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro bagi orang-orang gedangan adalah orang-orang yang sangat dihormati, karena mereka berdua telah banyak memberikan jasa kepada pedukuhan kecil itu. Karena itu mereka seseorang melihat kehadiran mereka, ia segera berlari-lari melaporkannya kepada pejabat-pejabat pedukuhan, sehingga sesaat kemudian ributlah pendopo kelurahan gedangan. Mereka segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tamu-tamu mereka. Ketika Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro sampai di halaman kelurahan, bahkan mereka menjadi terkejut. Mula-mula mereka heran apakah yang terjadi di kelurahan itu, sehingga banyak orang hilir mudik ke sana kemari. Tapi ketika akhirnya mereka mengetahui duduk perkaranya, mereka menjadi geli. Hal yang sedemikian itu sebenarnya sama sekali tak mereka kehendaki. Sebab apa yang mereka lakukan tidak lebih dan tidak kurang daripada melakukan kewajiban mereka sebagai manusia yang mengabdikan diri pada sumbernya serta hasil pancaran dari sumber itu. Tapi rakyat gedangan menjadi kecewa ketika mereka mengetahui bahwa Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tidak dapat terlalu lama tinggal di pedukuhan mereka, sebab suatu kewajiban yang penting telah menanti. Mereka hanya dapat bermalam satu malam saja. Untuk seterusnya mereka minta diri meneruskan perjalanan ke Karang Tumaritis, dengan kuda-kuda yang dipinjamnya masih belum mereka kembalikan. Bahkan Maiso Jenar telah berpesan apabila diperlukan, mereka masih akan meminjamnya lebih banyak lagi nanti.
Berapa ekor lagi yang akan Tuan perlukan? Tanya Wirodopo. 5 atau 6 ekor, jawab Maiso Jenar kepada lurah gedangan itu. Baiklah Tuan, kuda-kuda itu akan kami sediakan sejak hari ini, sahut Wirodopo. Dan seterusnya ia berkata, kecuali itu perkenankan kami mengundang Tuan berdua beserta sahabat dan putra-putra Tuan untuk mengunjungi pedukuhan kami ini pada akhir bulan. Apakah keperluan kalian? Tanya Maiso Jenar. Kami akan mengadakan upacara bersih desa sebagai pernyataan terima kasih dan kegembiraan kami atas karunia Tuhan yang telah menjadikan sawah-sawah kami bertambah subur serta tanaman-tanaman kami selamat dari gangguan. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro segera berangkat ke bukit kecil yang dinamai oleh penghuninya Karang Tumoritis. Ketika matahari telah sampai di atas kepala mereka, sampailah mereka di atas bukit kecil itu. Perjalanan mereka di atas punggung kuda seakan-akan merupakan tamasya yang menyenangkan. Kedatangan mereka disambut dengan meriah oleh penghuni bukit kecil itu. Para cantrik dan Endang, lebih-lebih lagi betapa gembira hati Endang Widuri yang telah beberapa lama ditinggal oleh ayahnya. Untunglah bahwa saat itu ia sudah mempunyai kawan bermain yang dapat melayaninya, yaitu Roro Wilis. Aryo Saloko pun menjadi sangat gembira, sebab hanya dialah yang mengetahui walaupun hanya sedikit bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya beserta Kebu Kanigoro adalah tugas yang berbahaya. Ketika mereka sudah beristirahat beberapa lama, bertanyalah Kebu Kanigoro kepada anaknya, Widuri, apakah Panembahan dalam keadaan sehat? Dengan manjanya Widuri menjawab, yang aku ketahui peninggal ayah, Panembahan mengurung dirinya di dalam sanggar sampai berhari-hari. Tak seorang pun yang diperkenankan ikut serta. Bahkan makanan pun telah dibawanya sendiri sejak Panembahan mulai dengan semadinya. Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepala, tetapi taulah ia dan Maiso Jenar bahwa sebenarnya Panembahan Ismoyo pada saat itu sedang pergi meninggalkan padepokan untuk menyusul ke Pudak Bungkuran, di mana ia bersama-sama dengan Maiso Jenar sedang menemui Radite dan Anggoro. Apakah beliau sekarang masih berada di dalam sanggar? Tanya Kanigoro kemudian. Widuri menggeleng jawabnya. Sudah hampir seminggu Panembahan pudar dari semadinya. Sambil mandang kepada Maiso Jenar, Kebu Kanigoro berkata, kalau demikian baiklah kita menghadap. Maiso Jenar menyetujuinya pula, dan ketika mereka sudah melangkah sampai luar pintu pondok, menyusulnya Aryo Saloko sambil berbisik, Paman, Panembahan agak menyesal ketika aku katakan tentang kepergian Paman berdua. Kanigoro dan Maiso Jenar terhenti, tetapi kemudian mereka berdua tersenyum. Jawab Kanigoro, kami akan mencoba menjelaskan kepada Panembahan. Mudah-mudahan Panembahan dapat mengerti, sahut Aryo Saloko. Aku kira demikian, sahut Maiso Jenar. Nanti sudah kami menghadap, aku beritahukan kepadamu. Aryo Saloko, tetapi hatinya masih juga gelisah. Jangan-jangan Panembahan masih tetap kecewa terhadap gurunya serta Kebu Kanigoro. Tetapi ia sudah tidak berani bertanya lagi. Ketika Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar sampai di rumah kediaman Panembahan Ismoyo, Panembahan tua itu ternyata sedang duduk di hadapan beberapa orang cantrik tertua. Agaknya ada sesuatu yang sedang mereka perbincangkan ketika dilihatnya kedatangan Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar. Maka dengan perasaan gembira mereka berdua disambutnya serta segera dipersilahkan masuk. Marilah Anggir berdua, beberapa hari aku menjadi gelisah atas kepergianmu berdua. Syukurlah kalau kau berdua tidak menemui halangan sesuatu. Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar mengangguk hormat sebagai pernyataan bakti mereka kepada Panembahan tua itu.
agaknya kalian berdua menjadi gembira karena perjalanan itu. Ternyata wajah kalian bertambah segar, sambung Panembahan Ismoyo. Kebo Kanigoro dan Maiso Jenar tidak menjawab, mereka hanya menundukkan muka mereka. Sebab tak ada yang akan mereka katakan karena Panembahan Ismoyo telah mengetahui seluruhnya. Tetapi tiba-tiba Panembahan Ismoyo berkata kepada para cantrik, "Cantrik-cantrik sekalian, aku perkenankan kalian meninggalkan ruangan ini. Sediakanlah makanan siangku. Aku ingin setelah ini makan bersama-sama dengan Kanigoro dan Maiso Jenar." Maka mundurlah para cantrik dari ruangan itu untuk mempersiapkan makan siang Panembahan Ismoyo. Sepeninggal para cantrik, barulah Panembahan bertanya kepada sesuatu mengenai perjalanan kembali Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro. Dan kepada Panembahan diceritakan pula bagaimana keadaan Banyu Biru sekarang. Kemunduran dalam segala bidang, terutama kemunduran akhlak. "Panembahan," kata Maiso Jenar kemudian, "menurut pertimbanganku, segala sesuatu terjadi di Banyu Biru itu harus segera dihentikan dengan mengembalikan Aryo Saloka ke sana, atau lebih-lebih kalau mungkin Kakang Gajah Suro." Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa ditagih janji, sebab merasa berkesanggupan untuk membebaskan Gajah Suro. Tetapi untuk melaksanakan kesanggupan itu agaknya tidak terlalu mudah. Karena itu ia menjawab, "Kau benar Maiso Jenar, bawalah Aryo Saloka lebih dahulu. Aku masih belum dapat membebaskan ayahnya. Aku harap hal itu segera terjadi, dan bukankah akan sangat menggembirakan kalau Gajah Suro nanti dapat kembali ke Banyu Biru setelah Banyu Biru dapat dipulihkan. Dan apa yang terjadi sebelum itu seolah-olah hanya suatu peristiwa dalam mimpi, meskipun mimpi yang menyedihkan." Maiso Jenar masih merenungkan masalah-masalah yang akan dihadapinya. Kalau saja tidak ada persoalan yang lebih besar yang akan langsung mempengaruhi pemerintahan Demak, maka cara yang semudah-mudahnya untuk membebaskan Ki Ageng Gajah Suro adalah menyerahkan kembali Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Tetapi ternyata cara itu tidak dapat ditempuhnya, sebab Banyu Biru bagi Demak hanyalah merupakan bagian saja dari seluruh persoalan. Namun ia percaya kepada Panembahan Ismoyo, Panembahan itu pasti akan menemukan suatu cara untuk membebaskan Gajah Suro dengan atau tanpa Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Syukurlah kalau nanti Gajah Suro dapat menjumpai tanah perdikan sudah pulih kembali, meskipun belum seluruhnya. Tetapi tidak-tidaknya Gajah Suro merasa bahwa ia kembali ke tanahnya sendiri seperti pada saat ditinggalkan. Kemudian diceritakan pula oleh Maiso Jenar pertemuannya dengan Bantaran, salah seorang pemimpin laskar Banyu Biru, serta pasukannya di sekitar Candi Gedong Songo. Akhirnya Panembahan Ismoyo menyetujui permintaan Maiso Jenar untuk mengajak Kanigoro serta dalam usahanya mengembalikan Banyu Biru ke dalam tangan Aryo Saloka. Sebab tanpa orang-orang yang lebih tua itu, Aryo Saloka tidak akan mampu melakukan pekerjaan berat itu. "Tetapi kok jangan terlalu tergesa-gesa Maiso Jenar," Panembahan Ismoyo menasihati. "Sebab apa yang akan dilakukan oleh Aryo Saloka adalah pekerjaan yang sulit. Mula-mula kau harus berusaha untuk menjelaskan masalahnya tanpa pertumpahan darah. Kau dapat membawa laskar yang dipimpin Bantaran hanya untuk membuat keadaan seimbang, supaya keseimbangan itu diperhitungkan pula oleh Lembu Suro. Sebab apabila ia hanya berhadapan dengan kalian berdua beserta Aryo Saloka, maka mereka pasti akan berkeras kepala. Selain daripada itu, kau harus mempersiapkan Aryo Saloka untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi, lahir dan batin, supaya dalam setiap keadaan hatinya tidak terguncang dan kehilangan keseimbangan.
Demikianlah Maesa Jenar mendapat banyak sekali bekal yang perlu baginya untuk memenuhi kesanggupannya kepada Ki Ageng Gajah Soro pada saat orang itu pergi meninggalkan Banyu Biru dan menitipkan anaknya kepadanya. Setelah makan siang bersama-sama dengan Panembahan Ismoyo dan Kebo Kanigoro, maka segera Maesa Jenar minta diri untuk beristirahat. Namun demikian, ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang selalu membelit hatinya, persoalan Banyu Biru. Agaknya Rosaloko pun hampir tidak sabar menanti Maesa Jenar. Ketika ia melihat gurunya itu datang, segera ia bertanya, apakah Panembahan Ismoyo marah kepadanya? Dengan tersenyum Maesa Jenar menjawab, Panembahan bukanlah orang yang dapat marah. Apakah kau pernah melihat Panembahan marah? Aryo menggeleng tetapi ia menjawab, aku selalu cemas bahwa Panembahan akan marah untuk pertama kalinya kepada paman dan paman Kanigoro.